Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nama saya Nita Ikandini, NIM saya E2019-1006. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Kali ini saya akan menjelaskan atau menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian. Nah, di pembentukan peradaban Islam periode kenabian ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama di fase Mekah. Di fase Mekah ada 4 metode, yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua konten dakwah di Mekah. Yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW. Yang terakhir faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Di poin yang pertama ada metode dakwah Nabi SAW. Yang pertama ada metode dakwah tentang rahasia atau sembunyi-sembunyi. Beliau mendakwahkan agama Islam yang pertama kali di istrinya, yaitu Siti Khotijah, lalu di ponakannya, dan lalu di masyarakat sekitar Mekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, beliau mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan di Mekah. Dan yang ketiga, beliau mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan di luar Mekah. Nah, yang kedua ada konten dakwah di Mekah. Di konten dakwah di Mekah ini, beliau yang pertama memberikan pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Dan yang kedua ada pengajaran Al-Quran. Di pengajaran Al-Quran ini, beliau menjelaskan apa isi Al-Quran, apa arti Al-Quran, dan bagaimana mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran tersebut. Nah, di fase Mekah yang ketiga ini ada bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW. Yang pertama, masyarakat Mekah menolak secara lunak. Bagaimana sih menolak secara lunak itu? Menolak secara lunak adalah dengan hanya menolak saja, tanpa ada kekerasan, tanpa ada sindiran atau apalah, hanya sekedar penolakan biasa. Nah, yang kedua ada penolakan semi lunak, yaitu di sini masyarakat Mekah sendiri menolak dakwah Nabi Muhammad SAW secara ada penolakan, tetapi diiringi dengan fitnah. Di sini mulai muncul fitnah menolak untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bentuk penolakan dakwah secara kasar atau keji. Di sini sangat kasar sekali dan sangat keji sekali masyarakat Mekah menolak bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW ini dianggap sangat merugikan masyarakat Mekah sendiri. Nah, yang terakhir pada fase Mekah ada faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Apa sih faktor dari penolakan yang tadi itu? Yaitu faktornya merugikan dalam masyarakat Mekah sendiri adalah yang pertama dalam bidang politik kekuasaan, dan juga yang kedua ada sosial atau persamaan derajat sosial. Yang ketiga ada agama dan keyakinan. Dan yang keempat ada budaya atau taklid kepada nenek moyang, dan yang terakhir ada ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena di sini banyak masyarakat Mekah yang bekerja sebagai pemahat atau membentuk patung-patung untuk disembah. Nah, apabila agama Islam ini masuk, otomatis pekerjaan mereka akan hilang dan mereka tidak akan bisa mencukupi keluarganya. Begitu. Nah, sekilas tentang fase Mekah. Sekarang saya akan mengulik sedikit tentang fase Madinah. Di fase Madinah ini ada beberapa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berhijrah di Madinah ini, yang pertama mendirikan masjid. Nah, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, yang ketiga beliau menjadikan perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan kaum bukan muslimin atau non muslimin. Nah, yang sekarang menjadi Piagam Madinah. Yang ketiga, beliau meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Nah, yang keempat, yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Nah, yang terakhir, memperkuat kekuatan militer. Di fase Madinah ini, Nabi Muhammad SAW melakukan pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu yang pertama madrasah ilmiah. Beliau membangun sekolah atau madrasah di Masjid Nabawi. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga, penerapan syariah Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Nah, yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Nah, selanjutnya, pengajaran baca dan tulis. Dan yang selanjutnya, pembangunan masjid. Lalu, perkembangan sastra. Nah, selanjutnya ada penghapusan perbudakan. Yang terakhir, pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Nah, di sini saya akan menanggapi bagaimana dari isi materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Dari yang saya pelajari dan yang saya lihat dari channel YouTube Bapak Abdul Wadud, saya bisa menanggapi bahwa
bagaimana cara kita mempelajari fase Mekah dan fase Madinah pada periode Nabi ini, kita bisa mempelajari bahwa bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan dan mendakwahkan agama Islam secara sembunyi, dari yang secara sembunyi ke secara terang-terangan. Begitu berat perjuangan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam ini. Nah, kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad di sini wajib kita untuk memperdalam lagi bagaimana ilmu agama Islam sendiri. Nah, yang hikmah yang kedua adalah kita bisa tahu bagaimana yang awalnya masyarakat Mekah atau masyarakat awam di sana bisa mempelajari apa itu baca, apa itu tulis, yang awalnya mereka tidak tahu sama sekali. Nah, yang kedua, mereka bisa tahu bagaimana ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sebenarnya ilmu, bukan dari hanya omongan orang lain. Dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW ini, masyarakat Mekah bisa ada pengajaran baca tulis, ada perkembangan sastra, dan ada penghapusan perbudakan yang dulunya perbudakan ini sangat sudah menyebar luas sampai tidak bisa saya bayangkan sendiri bagaimana perbudakan pada zaman dahulu. Dan dari hikmah tersebut yaitu kita juga bisa tahu apa isi Al-Quran, kita bisa harus memelihara Al-Quran dengan kita mengamalkannya, dengan membaca sehari-hari. Dan yang pasti kita bisa mempelajari masa lalu yang tidak boleh diulang lagi dan masa sekarang atau masa depan untuk lebih baik lagi. Sekian ulasan dari saya dan sedikit tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Maafkan apabila ada kesalahan. Saya akhiri, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.